Tetangga gue hari ini adalah seorang musisi, aktor, dan pengantin baru. Ini dia Calvin Jeremy. Sebagai seorang musisi, Calvin mengalami titik terendah ketika albumnya tidak diterima di pasaran dan sempat bertanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan. Dan ternyata Tuhan menjawab doanya untuk dia menjadi seorang aktor, sehingga film yang diperankan menembus rekor baru Indonesia yaitu 9 juta penonton. Di sini Calvin juga akan bercerita tentang istrinya yang sempat tidak disetujui oleh ibu dari Calvin. Sampai akhirnya Tuhan sendirilah yang merubah hati sang ibunda. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, ya ketemu lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan well, kalau misalnya kalian agak-agak mupeng sama baju yang sedang gue pakai ini, yes, ini adalah official merchandise dari Daniel Mananta Network. Dan ini tulisannya Daniel Tetangga Kamu, sampai ada logonya juga. Kalian bisa langsung dapetin di official store kita di Tokopedia. Langsung aja search DMN official merch, oke? Atau lu bisa langsung cek barcode-nya di sini atau QR code-nya, tinggal di foto aja and check it out. Ada banyak lagi official merchandise kita yang bisa kalian dapetin. Ada buku, ada tumbler, ada tote bag, ada kaos, ada ya jaket dan lain-lain. But anyway, setelah gue udah promo-promo, terima kasih udah bersabar untuk promo tetangga kita yang satu ini. Langsung aja, ini dia Calvin Jeremy. Yeah. What is up, what is up, what is up? What is up? Tadi disebutin kan ada tumbler, ada baju, ada apa. Ini kursinya ada juga gak ya bro? Keren banget kursi. Kursi ini sayangnya lu bisa dapetin di Bo Concept ya, by Magran Living ya. Okay. Sama sofa ini juga bro. Ya. Ini nyaman banget, gue tadi hampir tidur pas promo gitu. Bro, lu udah sampai cocokin baju lu juga men. Lu di sini udah berasa kayak ada di apa ya, dipeluk sama coklat gitu bro. Iya, rasanya udah nyaman banget nih. Orang yang lagi nonton pun udah pengen jilat lo soalnya. Lu kayak coklat banget soalnya. Kesel banget. Yoi, tapi beneran deh. Ini this interviewer chair, I don't know, I feel so professional man. Yes. Ini kelihatannya artsy banget gitu loh. Kayaknya designer yang bikin tadi gue pikir. It is actually. So yeah, makanya it's pretty awesome. Keren. But anyway, bro, we're not talking about the chairs, we're talking about you. Alright. Jadi ini ngomong-ngomong, Calvin Jeremy ini seseorang yang hampir setiap minggu gue ketemuin. Tapi dia di atas panggung, gue di bawah panggung. Gitu. Ketemu di mana bro? Ketemu di gereja ya. Iya, di gereja bener. Dia bisa dibilang kayak worship leadernya gue gitu. Iya gak sih? Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Iya, sekarang ini udah gak terlalu. Sekarang lagi off. Okay. Kemarin kan kita sempat ketemu di pas di ibadah di PIK sempat ngobrol bentar gitu. Terus COVID hit dan lagi enggak. But it's pretty awesome. Maksud gue oke, bukannya apa nih ya. Lu Calvin Jeremy man. Oke, lu punya single-single yang udah sukses di luar sana gitu. Tapi for you untuk jadi penyanyi yang biasa di atas panggung dan orang-orang nggak apa ya, maksudnya come on, gue tahu gitu, man that's Calvin Jeremy, you know like, tapi lu tetap ngelayanin di atas panggung di gereja. Why bro? Kayak biasanya tuh orang udah terlalu terkenal gitu yang kayak nah you know what, udahlah thank you God, dan habis itu lu nggak tiap minggu di gereja gitu jadi staff gitu. Kalau misalnya nanya why, gue selalu percaya bahwa segala sesuatu tuh pasti ada, there is always the first time. Oke. Jadi waktu itu sekitar tahun 2018 gue ngerasa kayak sebenarnya pengen nih pelayanan gitu, dari dulu pengen pelayanan gitu kan. Terus ternyata di tempat kita beribadah kan dia buka audisi gitu ya. Dan ini sebenarnya cerita langsung dalam gak apa-apa ya. Sikat. Waktu itu jujur aja melangkah untuk melayani tuh gue lagi ada di titik terendah. Oh wow. Dalam hidup gitu ya. Karena pada saat itu Maret 2018 gue ngerilis album ketiga waktu itu. Cuman indie kan. Udah gak sama label? Udah gak sama label waktu itu. Terus singkat cerita udah punya ekspektasi lah, nanti manggung apa segala macam banyak. Tapi ternyata setelah ngeluarin album di Maret itu, tiba-tiba tuh ya
masuk ke season yang lagi kering banget gitu bro. Wow. Jadi kayak nggak ada manggung, nggak ada apa selama kurang lebih kayak 3-4 bulan. Oh my goodness. Dan biasanya waktu itu ya pendapatan paling awal tuh adalah dari manggung kan. Yeah. Terus aduh ini kok gak ada apa-apa gitu. Sempat ada satu kerjaan waktu itu. Tapi posting di Instagram. Oh, bukan nyanyi, bukan manggung gitu ya. Gitu kan. Ya. Terus ya gue pikir ya udahlah, maybe this is the time untuk gue ambil pelayanan di situ. Gitu. Wait, gue, bagi seorang entertainer, gue dulu pernah baca gitu ya di buku, di majalah mana gitu. Ini gue bacanya 20 tahun yang lalu. Jadi dia ini adalah salah satu pemain dari serial Friends yang jadi perannya Chandler, namanya Matthew Perry kalau nggak salah. Nah, dia bilang, lu kalau misalnya di entertainment, 1 minggu aja lu gak dapet job, lu ngerasa lu udah gak laku lagi, dan lu udah ditolak sama dunia entertainment. Bener banget. Jadi ini lu ngelewatin 3-4 bulan. Dimana orang udah gak ngomongin lu lagi misalnya, tiba-tiba kayak album lu yang udah lu kasih keringet lu, semua hati lu di album tersebut, ternyata gak didengar segitunya banyak orang sebelum pas lagi major label. Dan karena memang pada saat itu juga dunianya udah berubah ya, kayak everything goes digital gitu loh. 2018 tuh kayak TikTok ya? Ya TikTok sih belum, tapi kayak banyak banget nih yang viral. Tiba-tiba bisa ngeluarin album, tiba-tiba bisa ngeluarin single, kayak wait gitu kan. Kayak I was so overwhelmed by the trend that now, that time. Sekarang ini gue juga baru ngobrol juga, sekarang ini major label, kalau misalnya dia mau mengorbitkan seorang penyanyi baru, dia pasti akan nanya sosial media lu dulu. Iya, makanya. Itu gila sih. Jadi maksudnya udah bukan lagi, kalau misalnya dulu tuh, ini orang punya skill nyanyi. Tapi sekarang tuh follower berapa? Gampang lah. Kalau nyanyi itu kita bisa auto-tune. You know what I mean? Like, jadi emang dunia udah berubah banget. Dan mereka lebih pentingin keviralan dan follower daripada kualitas nyanyi. Gitu. Exactly. Dan pada saat itu yaudah oke deh, audisi. Jadi gue gak langsung tiba-tiba yaudah nyanyi gitu. Tapi gue jalanin ikut audisinya. Gitu. Seorang Calvin Jeremy di audisi di gereja untuk melayani gitu, untuk menjadi penyanyi di gereja gitu. Dude. Tapi pada saat itu gue sama sekali jujur aja nggak ngerasa kayak aduh gue kan tadinya di ini nggak sama sekali gitu ya, karena gue ngerasa ya udah ini maybe this is the calling gitu, kayak udah selama ini udah cukup menunda, audisi dulu, terus dapat jadwalnya yang siang dulu 1 dulu, nggak langsung 3 waktu itu. It's okay jalanin sore dulu waktu itu kan dari jam 4. Singkat cerita, karena udah beberapa bulan nggak dapat ya quote unquote job itu, gue tuh sempat ada di momen dimana waktu itu jam 4 sore pelayanannya, dan waktu itu lagi nyanyi, di tengah-tengah nyanyi tuh gue sampai berhenti bro. Gue gak nyanyi part yang dimana gue harusnya nyanyi, karena waktu itu gue berdoa dalam hati gitu, kayak Tuhan gue capek banget. Capek dalam arti kayak di industri ini ibaratnya harus terus lari ya, quote unquote, harus bersaing, terus kayak things didn't work out. You tell me what should I do, where should I go next gitu. Apakah gue harus kayak kerja professionals, atau waktu itu senang motret-motret, apakah gue harus jadi kayak professional photographer, wedding photographer, atau apa. You tell me gitu, karena waktu itu juga ya punya pacar gitu kan, pasti kan harapannya juga menikah dan segala macam waktu itu. Dan pada saat itu gue inget banget gue sampai berhenti nyanyi, karena tergantung orang ya mikirnya kayak gimana, tapi what I believe adalah waktu itu tuh Tuhan tuh kayak bicara di hati gue. Dia bilang waktu itu ada 2 hal. Yang pertama, wherever you go, I'm with you. Bukannya kayak I will be with you or I was with you, tapi I'm with you. Itu oke. Jadi bahasa Indonesia aku selalu ada sama kamu. Bukannya aku akan ada sama kamu. Atau aku tadinya ada sama kamu, tapi aku selalu ada sama kamu. Iya. Di situ terus kayak ya mungkin itu cuman suara di hati gue aja lah gitu ya. Tapi tiba-tiba that same voice spoke to me again. Voice, gue bilangnya voice ya, karena itu ngomong di hati, bukan yang kita dengar audible gitu. Tapi yang kedua, gitu ya. Yang kedua dia bilang gini, datang tuh jangan cuma lagi sedih aja atau lagi senang aja, tapi setiap season you come to me. Dia bilang kayak gitu. And I cried, because I could really listen to that voice. I know that voice. Dan pada saat itu akhirnya gue ya udah nyanyi lagi gitu kan. Ini yang pas di service siang itu tuh? Service sore 4.30. Sore jam 4 itu. Jadi lu sebenarnya lu inget gak lagi nyanyi lagu apa?
lupa sih lagunya, tapi one of Hillsong songs lah. Oke, jadi pas lagi nyanyi itu tiba-tiba lo stop dan lo ngedengerin suara itu. Karena I ask God gitu, dan gue selalu bilang ke orang, ya regardless, gue gak nanya agama lo apa, tapi kalau lu tanya Tuhan pasti dia jawab. Gue bilang kayak gitu. Wow. Dan gue tanya, God, where should I go next? Karena gue bingung banget gitu. Gue bener-bener, aduh gak ada job 3 bulan bro. Terus juga kan waktu itu punya manajemen juga internal gitu. Juga harus ada cost-nya kayak gitu-gitu kan. Setelah itu sore ngopi pulang dari situ. Terus waktu itu pacar gue bilang, mungkin kamu harus ambil sesuatu yang kamu suka, bener-bener kamu suka, nggak usah pikirin orang lain kiri kanan, apakah sekolah atau ke apa jurusannya, kamu bener-bener pilih yang kamu suka. Di situ langsung tuh terbakar, oh this is the answer from God, berarti gue harus sekolah lagi nih. Oh wow. Gue mikir kayak gitu kan. Tapi jujur aja pada saat itu ada amarah gitu, kayak mikirnya kayak why things did not work out apa segala macam. Jadi kayak yaudah deh quick aja, gue mau ambil yang paling jauh sekolahnya. Waktu itu pengen apply ke Belanda. Terus akhirnya singkat cerita, oh ke Belanda mesti ada GMAT, mesti ada TOEFL. Semuanya gue pelajarin tuh. Akhirnya gue bilang ke diri gue, okay, I'm gonna restart my life dengan sekolah S2 lagi. Terus gue meninggalkan semua ke artisan inilah gitu. Udah selesai lah entertainment music. Singkat cerita, sebulan penuh gue cuman belajar TOEFL, GMAT, TOEFL, GMAT, TOEFL, GMAT. Wow. Tiba-tiba ada satu manggung. Waktu itu ini tribute to AADC di The Palace. Okay. And then I said to myself that this is gonna be my last performance before I go to S2 di Belanda gitu kan. Singkat cerita, yaudah waktu itu latihan di rumah Meli Guslau. Sehari sebelum perform, dapat telepon dari kawan. Nikita Willy telepon, ngapain nih gitu. Tumben banget. Nick, apa kabar lo gitu. Calvin susah banget sih ditelepon. Aku kontak manajer kamu gak ada. Kontak kamu susah banget. Ini akhirnya baru nyambung nih gitu. Oh iya, kenapa Nick? Mau nawarin casting film gitu. Wow. Oh ya udah, casting apa? Gue soalnya juga udah mau cabut nih Nick gitu kan. Udah bitter banget lah jawabnya gitu. Iya nih ada film garapan Visinema gitu. Jadi nanti aku kirim detailnya. Ntar ini ya singkat cerita, pokoknya yaudah dapat nomornya, manggung, itu bener-bener udah manggung, teman-teman support, dan aku udah bilang kayak ke yang lain gitu ya, ini bakal jadi performance terakhir gue karena gue udah capek gitu. Ya, gue mau ke Belanda lah. Gue mau ke Belanda men. Belanda is my next destination. This is from God, you know. Singkat cerita, akhirnya udah belajar. Tiba-tiba setelah tes TOEFL itu, ini performnya udah lewat ya. Terus sempat casting nih. Yang sama Sini Kita Willy ini. Sama Sini Kita Willy ini. Judulnya Terlalu Tampan waktu itu. Oh iya, Visinema. Terlalu Tampan. Terus casting directornya bilang, kita gak nemu satu karakter yang cocok nih. Akhirnya kita ngeliat vlog-vlog kamu gitu kan. Terus bilang, vlog-vlog gue kayaknya yang nonton cuman 500 views ya, bukan 500.000 ya, 500 views, 700 views. Tapi mereka nonton deh gitu. Dan akhirnya gue yang nonton casting director lagi. It's not about the quantity, it's about the quality. Akhirnya udah, oh ya udah, oke. Dah. Terus tapi gue tetap jalanin TOEFL semua segala macam karena pikiran tuh udah ke Belanda. Right. Dan to make the long story longer, yes. Udah tes TOEFL nih bro. Gue udah ya pokoknya minimal 82 lah. Oke. Tiba-tiba, maksudnya sejelek-jeleknya bahasa Inggris gue paling 82 dapat lah. Iya. Lu kan ada campuran apa Filipin ya? Enggak sebenarnya itu bokap lama di Filipin. Jadi dibilang Filipina by heart. Bokap selalu bilang gitu. Tapi by blood enggak. Indonesia enggak ada. Oke. Tapi maksud gue kayak Inggris harusnya is not like a problem gitu. It's not a problem. Iya. Jadi akhirnya TOEFL lu gimana tesnya? Jadi ada 5 part bro. Oke. TOEFL-nya. 4 ini gue pelajarin banget. Terakhir speaking. Speaking gue pikir kayak udahlah ngalir aja pasti ya. 4-4nya yang gue pelajarin itu akhirnya keluar kan tesnya, dan hasil tesnya keluar itu di hari dan jam yang sama seperti syuting Terlalu Tampan di hari pertama. Jadi pada saat sebelum jemputan di depan tuh kan, terus gue udah keluar nih hasilnya. Sebelum ini lihatnya jam 4 pagi tuh. Dari 4 gue pelajarin banget dengan kekuatan gue. 1 gue pikirnya lewat speaking lah. Bisa lah. 4-4nya gagal bro. Cuman 1 yang gue gak pelajarin ini justru yang paling lulus. Jadi nilainya gak cukup untuk apply ke Belanda. Oh no. And the same voice that spoke to me in the church, yang bilang wherever you go I'm with you,
Yang kedua dia bilang jangan datang cuman pada saat sedih atau pada saat senang aja, tapi selalu ini spoke to me again. Dia bilang, if you wanna redo the test, remember, I am with you. Wow. But something that you've never thought before, udah gue sediain di depan lo, and it's waiting outside. Gue maksudnya ya pasti kita pernah ngalamin kejadian yang kayak bener-bener ya sounds like spiritual banget ya, tapi it really happened bro. Yeah. Dan dibilang your time is not yet done in entertainment industry. Yang mana yang lu mau ambil? Mau take the test maksa ke Belanda atau you go outside, dalam arti kayak kasih 100% bahkan 1000% untuk si terlalu tampan ini. Yeah. Dan pada saat itu ya udah gue percaya banget bahwa itu benar-benar ya Tuhan bicara gitu ya di hati gue. Dan oke, Tuhan, gue percaya bahwa waktu gue belum selesai di sini, tapi yang gue minta adalah satu, gue tetap pengen sekolah gitu. Karena ya pada saat itu gue mau persiapkan diri untuk married gitu. Gue merasa bahwa gue perlu equip myself with knowledge yang lebih di dalam hal entrepreneurship gitu kan. Dan singkat cerita, ya udah gue jalanin syutingnya dengan hati bersyukur. Pokoknya percaya dan relax aja mainnya. Percaya, relax, setiap scene percaya, relax, rest gitu. Jalanin, ya puji Tuhan. Filmnya dapat reception yang bagus dan pada saat itu akhirnya si Kibo dapat nominasi Piala Maya waktu itu, salah satu pendatang baru terbaik gitu kan. Dan pada saat itu gue tetap nyari tuh kuliah segala macam. Oh ternyata ada Masters in Entrepreneurship di Philippines. Terus dia itu bisa bolak-balik. Jadi dia kuliahnya cuma minggu pertama dan minggu ketiga karena dianggap sisa minggunya itu lo harus mengimplementasikan apa yang lo pelajaran di sekolah gitu. Prakteknya dan gitu prakteknya gitu. Dan ya itu benar-benar turning point banget gitu. Dan di saat itu akhirnya benar-benar gue riset lagi. Oke, berarti pertama kali gue ditempatkan di entertainment ini gimana sih gitu. Kalau cerita sedikit juga di tahun 2010, kenapa gue benar-benar bisa akhirnya ngeluarin album di tahun 2010 itu, karena di 2008 atau 2007 itu, bukan di 2008, sorry. Di 2006, gue SMA kelas 1 di Tirta Marta. Itu tuh setiap kelas harus nyumbang lagu Natal gitu loh. Oh oke. Ya kan? Jadi terus karena waktu itu masih ada gereja, sekarang juga masih ada di GKIPI itu, sebelahnya Tirta Marta. Jadi terus setiap perayaan Natal kita ke gereja gitu ya. Dan waktu itu gue masih kelas 1 SMA, gue nyumbang lagu di situ. Lagu Natal? Lagu Natal. Oke. Dan ternyata kakak kelas 3, waktu itu kelas 3, kakak kelasnya itu ada yang anaknya produser. Oh, gokil. Jadi gue juga started in church juga sebenarnya. Karena gue ini. Nah di momen itu tuh kayak yang pas gue ngelihat hasil tes TOEFL yang gue berusaha dengan kekuatan gue, tapi ternyata terus malah gagal. Tapi sesuatu yang gue gak pernah pikirin itu menunggu di luar rumah gitu. Itu jadi kayak flashback. Oke, purpose lu di sini apa gitu. Dan gue selalu kayak pengen punya impian tuh bahwa pengalaman gue di industri entertainment ini akhirnya bisa gue tularkan talents nanti yang juga talented, yang juga pengen dedicate their life in this entertainment industry. Jadi mereka nggak harus ngelaluin kesalahan yang begitu banyak, meskipun ya memang ada harus ngalamin proses ya. Tapi at least pengalaman gue tuh bisa berguna buat orang gitu. Jadi tadi kan lu udah ngomong sedikit tuh tentang pertama kali lu masuk ke dunia entertainment, which is lu nyanyi lagu Natal, dan ketika lu nyanyi lagu Natal tiba-tiba ada salah satu kakak kelas yang produser musik dan lain-lain gitu ya. Lu inget gak sih awal mula lu jatuh cinta sama musik tuh gimana? Awal mula jatuh cinta sama musik sebenarnya tuh kalau misalnya orang wah Calvin kan musisi banget gitu, gue sebenarnya ngerasa tuh kayak gue tuh ya emang seneng musik, tapi tuh gue bukan yang kayak gue tuh musisi gitu loh. Ya misalnya kalau makanya pada saat lu nanya lu kok mau quote unquote kayak ya melayani di gereja kayak gitu. Ya karena that is something that I love gitu. Bukan yang kayak wah nih gue tuh musik banget, gue tuh pengennya jadi legend atau apa. Itu sama sekali gak ada bahkan sampai hari ini gitu ya. Soalnya gini, lu udah punya single ya kan, dan single lu meledak gitu. Dua Cinta Satu Hati. Iya. Thank you bro. Right? Itu 2010 lama banget. Right. Maksud gue that is enough untuk lu udah diundang ke semua TV, dan habis itu setiap kali lu muncul itu gue kayaknya lu sempet manggung di mana, gue sempet ngeliat, dan semua kayak anak-anak milenial dan Gen Z gitu pada Calvin,
udah like bener-bener kayak ini banget gitu. And yet gue ketemu lu lagi di gereja dan lu cuman bawa gitar nyanyi, dan begitu lu selesai udah lu turun panggung, lu ngobrol-ngobrol sama orang gitu. It's as if like holy, you know this guy yang kalau misalnya gue lihat di TV dan di dunia entertainment, di panggung entertainment, itu semua orang mengelulukan dia. And ini dia kayak bersosialisasi dengan kita aja gitu. Jadi maksud gue, lu semusisi itu kah? Jadi sampai lu gak terlalu peduli sama ketenarannya, tapi lebih suka bermain musiknya atau gimana? Kalau misal ditanya sukanya apa ya, actually I like the process. Kayak jadi musik, talent, nanti dia bisa bikin lagu, bisa didengar orang, dan bisa ada nilai ekonominya, bisa jadi satu karir gitu. Akhirnya yang menjadi tanda tanya terbesar adalah bagaimana si musisi ataupun aktor ataupun host ataupun entertainer ini bisa jadi something that is sustainable. Intinya yang gue pengen sampai akhirnya gue sekolah, gue akhirnya mencoba main film, hosting, dan juga tetap bermusik, itu sebenarnya pengen nge-breakdown itu gitu ya. Tapi kalau misal ditanya awalnya jatuh cinta itu ya mungkin 2000 SMP lah ya, SMP kelas 1 gitu, kelas 2 les piano, SD. Tapi momennya adalah waktu kelas 3 SMP gue bikin lagu waktu itu. Karena dulu belum ada ajang-ajang tuh, Indonesian Idol belum ada, The Voice apalagi belum ada. Jadi mentalitinya adalah gue daripada belajarin lagu orang, gue pengen bikin lagu sendiri Karena kan gue punya hak dong untuk bikin lagu, apakah mau itu lagu jelek mau apa, tapi gue punya hak untuk menciptakan sendiri gitu. Jadi sah-sah aja gitu kan. Itu lagu pertama kali terinspirasi karena apa? Karena lu patah hati kah? Biasanya kayak gitu bikin lagu. Karena waktu itu SMP punya pacar sebenarnya. Jadi terus kayak gue pengen bikin lagu rap buat gitu. Pacar lo? Buat pacar gue. Meski rintangan yang datang untuk menghadang cinta kita, ku kan selalu menjagamu, ku kan selalu di sisimu. Berjuta rasa cinta ini yang akan ku berikan kepadamu, oh kasihku, kepadamu pujaanku selamanya, jreng. Bro, itu lagu ciptaan lu pertama kali 3 SMP bro. 3 SMP untuk pacar lo? Untuk mantan pacar. Oh iya untuk mantan pacar. Dan waktu itu orang tua tuh gak ada yang tahu gue tuh senang nulis lagu. Iya kan. Jadi waktu itu terus akhirnya udah senang nulis lagu. Satu SMA yang pas acara Natalan tadi dipanggil kakak kelas, dipanggil produser pula. Terus ngomong ke mama papa waktu itu, "Ma dipanggil produser, kamu dikerjain kakak kelas kamu itu." Gitu. Gak ada yang percaya. Karena kan gak pernah main atau perform gitu di rumah. Keluarga juga gak pernah? Gak pernah. Oke. Sampai akhirnya ya coba aja mah gitu. Namanya Richard Buntario. Kebetulan waktu itu ada saudara yang dia juga lagi berusaha meniti karir di musik. Dia dengar namanya, oh Richard Buntario itu beneran, he's a producer gitu. Legit ya. Legit. Dan video klip banyak dia bikin, film juga segala macam. Oh gitu ya? Masa sih gitu? Nyokap gitu kan. Ya udah nanti mama kesana gitu kan. Anak gue dipanggil Richard Buntario, masa sih gitu kan. Dan pada saat itu bokap lain ekspresinya. Dia langsung katanya yes gitu. Karena rupanya waktu dia lama di Filipina kuliah segala macam itu, dia pengen banget jadi penyanyi. Dia suka banget The Beatles, tapi waktu itu katanya gak ada sponsor. Jadi waktu diceritain ini udah pas udah lama ya diceritainnya itu bilang, pada saat lahir tuh bokap tuh selalu bilang, nanti anakku pokoknya akan menjadi orang besar, akan menjadi penyanyi. Gitu bro. Jadi ya itu ada kuasa perkataan dan pikiran itu juga ada kuasa gitu ya. Sampai akhirnya ya kok Lala bisa dipanggil produser dan ya kejadian seperti ya akhirnya 2010 mengeluarkan album Selamanya. Dan album pertama itu judulnya Selamanya. Dan ada si lagu yang tadi. Judulnya apa tuh? Itu Selamanya judulnya. Itu Selamanya, oke. Gitu. Dan pada saat itu gak ada ajang-ajang kayak ya Idol atau The Voice kayak gitu. Karena bener-bener ya udah gue main musik emang seneng aja gitu. Bahkan pada saat ditawarin produser pertama kali itu gue bilang, Pak saya gak mau jadi penyanyi gitu. Saya maunya kerja di oil field. Kayak bokap gitu. Serius kamu? Ya nanti saya pikir-pikir dulu deh gitu. Terus bokap denger gue jawab kayak gitu ke produser, bilang, Kel, you gotta think twice, cause the opportunity they don't come twice gitu kan. Mendingan kamu seriusin aja musik, terus kayak you build business around it. Karena kalau di oil field, lu mesti badannya besar, terus juga lu mesti mentalnya kuat. Kamu kayaknya mentalnya terlalu
artsy gitu. Jadi kayaknya kamu gak survive kalau di situ gitu kan. Terus bilang, yaudah deh, I'll take your advice gitu. Akhirnya, bokap lu sendiri yang bilang gitu ya? Bokap ngomong gitu. Oh wow. Tapi karena mungkin karena motivasi dia juga, mimpinya pengen anaknya bisa. Ya. Gitu kan. Jadi ya udah akhirnya berjalan ya, puji Tuhan 2012 ngeluarin album yang judulnya Berdua waktu itu. Salah satu lagunya juga Berdua. Dan 2016 sempet kolaborasi sama Agnes Monica, Nikita Willy, Aliando sama Teuku Rasya bikin satu project The Freaks. Dan 2018 ngeluarin album ketiga yang judulnya Nostalgia itu. Which is yang si indie gitu ya. Bener. Independent. Tapi berarti itu album pertama sama Richard Buntario. Album pertama I gotta make confession juga sih. Waktu itu soalnya sama Pak Richard. Terus waktu itu kayaknya dia ada beberapa projects yang dia bikin. Oke. Dan waktu itu Pak, kayaknya kita nggak berjodoh deh nih. Soalnya nggak maju-maju nih albumnya. Jadi yang Si Selamanya ini. Saya pamit ya Pak ya gitu. Saya mau serius sekolah gitu. Oh gitu, ya sayang banget. Ya udah kalau kamu berubah pikiran nanti kamu bilang deh gitu. Setahun setelah putus kontrak sama Pak Richard Buntario itu, Universal Music telepon. Kayak, Kelvin kamu masih mau bermusik gak? Ya masih. Yaudah yuk kita ketemu. Saya sign kamu. Oke gitu. Jadi ditemunya sama Pak Richard gitu. Tapi puji Tuhannya waktu itu ketemu Pak Richard lagi. Jadi selama pandemi ini akhirnya kerja sama lagi sama Pak Richard. Karena dia memproduce satu acara musik namanya Rumah Musik Indonesia di TVRI. Nah I'm one of the hosts. Oke. Gitu. Si Universal tuh denger lu bisa musik dan lain-lain, dan habis itu nge-sign lu dari siapa? Dari Pak Richard. Oh really? Iya. Jadi kayak waktu itu sempat beberapa tahun yang lalu datang Pak Richard, sorry ya Pak ya, saya melangkahi. Nggak apa-apa, yang penting kamu tetap bermusik gitu. It's very good guy banget lah. Maksudnya sampai sekarang kita juga saling support. That's gitu. amazing. That's amazing. Nah jadi ketika lu how do you handle fame? Ketika lu udah benar-benar meledak banget dan akhirnya orang-orang pada tahu soal Kelvin Jeremy, bagaimana, kalau gue sendiri, I handle it very poorly. Kalau lu sendiri gimana? Waktu itu sebenarnya sih kayak gue justru kayak nggak sadar gitu ya, nggak sadar dalam arti lu nih udah persona Kelvin Jeremy sebagai musisi ini udah milik publik. Jadi pada saat itu gue masih pokoknya gue maunya kayak gini, gue sukanya musiknya kayak begini, gue maunya manggungnya kayak begini, dan terlalu banyak ide. Jadi gue terkesan kalau misalnya gue bertemu dengan Kelvin Jeremy 2012 kayak bisa gue pukulin sih kayak. Sama, gue juga bakal pukulin Daniel Mananta ya. Bukan Kelvin Jeremy 2012 ya. Nah, gue bakal pukulin Daniel Mananta. Kalau ada mesin waktu kita balik kita pukulin diri kita bro. Kita keplak gitu. Ya. Be professional gitu, kayak mikirin cara lu berpakaian, how you talk, how you dress, lu harus latihan dan semua gitu. Itu yang akhirnya gue miss gitu. Karena gue nggak pernah mikir kayak wah nih gue itu juga salah kan. Kayak lu harusnya sadar bahwa Kelvin Jeremy, lu harus cari potongan rambut yang bagus, cari style yang bagus, musik yang sesuai sama apa yang publik mau, seperti itu. Itu yang sampai sekarang terus memotivasi gue untuk kayak gue harus terus jangan cepet puas, terus berlatih. Dan sekarang gue fokus ibaratnya di acting, ya udah latihan terus. Terus kalau misalnya ada yang muda dan they come to me, dia bilang oke, minta advice, gue selalu bilang bahwa take it serious. Do you really want it gitu? Kalau lu mau dedicate yourself, latihan gitu. Nggak ada cerita kayak nggak ada job terus lu nyantai-nyantai. You have to do something gitu. Bikin konten YouTube kah atau apa segala macem gitu. Dan gue selalu bilang bahwa ya you gotta take it seriously gitu. Dan harapannya ke depannya, karena gue sekarang juga punya company namanya Adbig. Itu adalah talent development dan content production juga. Jadi kedepannya misalnya pun ada talent yang mau dibantuin segala macem, gue akan bilang bahwa take it seriously, bahwa gue bisa kasih semua yang gue laluin yang salah-salahnya, tapi you gotta start from yourself, professional and take it seriously. Benar-benar ada komitmen lah di situ. Commitment, yes. Ya. Jadi di awal kan tadi lu sempat bilang kalau misalnya ketika lu lagi di titik terendah banget, lagi jatuh banget, ketika lu nanya sama Tuhan, gue harus ngapain, what should I do? Dan Tuhan ngejawabnya, I'm always with you. Berarti ketika lu lagi tenar-tenarnya, tinggi-tingginya, dan
si Calvin Jeremy yang pengen lu kemplang itu, Tuhan lagi bersama dia juga kan. Bersama dia juga sebenarnya. Right. Dan hubungan lu sama Tuhan tuh seperti apa sih pas ketika lu lagi tenar? Oke, kebetulan gue sangat bersyukur, bukan kebetulan, maksudnya gue sangat bersyukur dibesarkan di keluarga yang istilahnya mendekatkan gue sama Tuhan gitu ya. Sampai gue gak tahu tepatnya kapan, tapi throughout my career, regardless the mistakes that I've done in the past, gue selalu punya prinsip itu adalah to put Jesus as the center of everything, so that everything revolves around Him. Kan ada yang bilang bahwa kehidupan kita diangkat naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor gitu ya. Diangkat naik bukan turun. Kadang-kadang kan kita ngerasa tuh kayak oke, season ini tuh di atas banget nih. Gue lagi banyak banget nih job, berkat, fame. Kemarin sempat KKN ibaratnya. Wah, di atas banget. 9 juta penonton. Iya, tapi ada kayak terus kayak adem ayem aja ya segala macam gitu. Oh, berarti yang kemarin lebih tinggi dong gitu daripada yang sekarang. Oh, maksudnya yang kemarin gue lagi kepala nih dan sekarang gue jadi ekor dong. Kok jadi ekor, kok turun gitu. Right. Tapi gue selalu percaya bahwa kehidupan itu seperti roda. Ada yang bilang kan roda. Nah, roda itu kan kalau kita lihat sepeda, ada jeruji-jerujinya, ya kan? Nah, gue selalu punya prinsip itu adalah si poros tengahnya itu adalah Tuhan, dan jeruji-jerujinya itu adalah misalnya kayak bangun pagi, gue mesti mandi dulu, God as the center of everything. Abis itu pilih baju, abis itu ketemu sama orang, abis itu ini bla 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 sampai tidur. Selalu ada Tuhan di center itu. Right. Dan ada yang bilang seperti roda kan. Right. Nah, janjinya kan selalu naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Gue percaya roda juga naik ke atas. Karena hidup kan ibaratnya ada tantangan berat gitu kan. Jadi naik ke atas. Jadi misalnya season di sini gue lagi roda tuh lagi yang di bawahnya. Yeah. Tapi if we compare with the past 3 years, lu udah jauh lebih atasnya tinggi. 3 tahun yang lalu, itu tetap di atas rendahnya lu sekarang. Wow, that's good. Jadi that promise itu si firman itu nyata. Ya. Gitu. Selalu pada saat lagi misalnya seasonnya lagi nggak banyak job atau apa segala macam, then rest, relax. Nanti pasti Tuhan akan kasih tahu kemana lu harus melangkah gitu. Dan puji Tuhannya juga punya company yang punya karyawan juga. Udah for the past 3 years itu belum yang bagaimana banget mungkin, tapi kita nggak pernah kekurangan. Pasti Tuhan tuh provide. Right. Oh, tipis-tipis nih, tiba-tiba ada berkat. Wow. Apa segala macam. Jadi gue percaya banget itu bahwa semuanya itu ya Tuhan sebagai porosnya. Jadi bukan kayak nomor 1 Tuhan ya, bangun pagi lu mesti bagus kalau misalnya kayak gitu. Tapi bukan berarti pada saat mandi lu tidak melibatkan Tuhan dan lu berjalan sendiri. Habis itu terus pada saat lu ketemu orang nggak ada Tuhan di situ karena Tuhannya jadi udah list nomor 1. Enggak, dia porosnya gitu. Jadi gue selalu percaya apapun yang terjadi pasti bisa dibuat, meskipun nggak enak, bisa dibuat menjadi kebaikan. Itu gila sih, maksudnya dan nggak mudah ya, karena contoh kayak tadi lu bilang pas lagi mandi aja gitu kayak kita melibatkan Tuhan gitu kan, itu kayak how, like setiap kerjaan, apalagi misalnya lu sekarang udah punya perusahaan. Dan kadang-kadang sebagai leader, lu dihadapkan dengan beberapa keputusan-keputusan yang lu ngerasa, man, I need to make a decision for this company gitu kan. That decision making, kadang-kadang itu kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bukan kekuatan Tuhan gitu. Kadang-kadang karena saking diburu-buruin, kita kayak, gue pilih ini. Misalnya seperti itu. Dan tiba-tiba, baru keinget Tuhan tuh. Baru keinget Tuhan. Abis itu, Tuhan, tadi decision yang gue, ini bener gak ya? Neil, harusnya gak kayak gitu. Abis itu gue kan kayak malu untuk datang lagi ke staff gue. Gue berubah pikiran dong. Gue yang tadi gak jadi gitu segala. You know what I mean? Like, lu pernah gak kayak gitu juga? Pastinya sering banget kayak gitu. Kayak misalnya mungkin lagi emosi sesaat, dalam arti excitement juga bisa jadi emosi sesaat gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih you gotta admit it bahwa pada saat itu gue ngerasa Tuhan, gue gak mampu nih kalau misalnya, karena I kept on making mistakes gitu. Jadi kayak help me Lord, help me Holy Spirit gitu ya. Dan percaya gak percaya pasti itu akan diingatkan sih. Pasti kayak kita pasti tahu suara, Tuhan mulai ingetin,
ketemu sama orang dia kasih penawaran bagus, excited. Tapi gue akan biasain untuk kayak oke tanya lagi kayak oh ini dari Tuhan gak ya? Ada damai sejahtera gak di situ? Pada saat excitementnya ini tiba-tiba terus besok kayaknya enggak ya gitu. Nah itu berarti damai sejahteranya hilang gitu kan. Dan yang sering banget gue ketemuin adalah ketika gue dapet job dan gue langsung bilang, Tuhan terima kasih banyak ini berkat dari Engkau. Yes, gue dapet job gini segala. Dan Tuhan bilang di hati gue, no, that's a distraction Daniel. Itu distraction dari calling lo. Sekarang ini lo harus tolak job tersebut. Istri gue selalu ingetin gue, it might be good, but it's not God. Ini mungkin gak tau ya, ini gue pengen ngomong sama tetangga gue yang lagi dengerin gitu ya. Maksudnya kayak kadang-kadang yang kita bilang, wah ini pasti berkat dari Tuhan, itu ada kemungkinan bukan gitu. Kalau kita gak doain dulu, kita gak tanya Tuhan apakah emang bener kita harus terima job ini atau enggak. Sering banget soalnya job yang datang duitnya gede banget. Atau project yang datang, atau Kang Tau yang datang gitu. Job duitnya gede banget, tapi ternyata Tuhan tuh mempunyai sebuah rencana yang berbeda sama sekali dan ini hanya sebuah distraction dari calling yang harusnya kita jalanin gitu. Dan itu yang sulit banget sih bro. You know, ketika gue yang wah terima kasih banyak, wah ini luar biasa, thank you banget, bla 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 bla. Gue abis itu gue doa, abis itu gue harus telepon sama orangnya, sorry gue harus tolak job ini. Kenapa nih sombong banget loh, tolak job duitnya gede nih. Ya. Susah juga ngomongnya ya. Iya, tapi maksudnya kita akan selalu punya hati untuk recheck lagi, is it from God? Dan gue percaya ya kayak istri tuh dalam hidup tuh adalah penolong gitu ya, meskipun ya gue baru nikah setahun gitu, tapi gue ngerasa banget bahwa istri itu adalah penolong. Dan as cheesy as it sounds, gue percaya bahwa istri gue sekarang adalah ya pemilik tulang rusuk gue. Karena gini, pada saat gue mulai excited dan segala macam, gue akan tanya ke dia, ini menurut kamu gimana gitu. Gitu. Dan dia akan selalu bilang, memberikan perspektif yang oke, plus minusnya apa, oke, ada damai sejahtera gak di hati kamu gitu. Jadi gue percaya bahwa ya itu salah satu one of the ways yang bisa kita lakukan untuk supaya kayak kita tahu nih, oke ini Tuhan mau melangkah kita kemana kayak gitu ya. Tanya istri gitu kayak ini bagus gak apa segala macam gitu. Waktu itu pernah salah satunya mau kelas acting. Gue mau ambil kelas acting. Wah ini bener-bener Tuhan banget nih, ininya rencananya ketemu apa segala macam udah pas banget nih. Terus gue langsung kayak oke, gue pulang gue akan tanya karena besokannya mulai kan kelas actingnya. Terus Beb aku mau ambil kelas acting nih, it's gonna be good karena jadi gue tahu nih bagaimana harus ngambil nih. Oke, kamu bawa tidur dulu, kalau ada excitement tetap di hati kamu besok dan kamu ada desire-nya, you go. Kalau enggak mungkin bukan sekarang, bukannya enggak tapi bukan sekarang gitu. Dan besoknya Babe, aku masih ada desire, ada semakin kuat rasanya pengen pergi, jalan gak? Yaudah, go. Oke, wow, that's amazing. Tadi ini ada satu kalimat yang keluar dari mulut tuh dan gue ini baru pertama kali gue denger this sentence gitu. Istri gue adalah pemilik dari tulang rusuk gue. That is beautiful. I never thought of it that way. Karena ya gimana ya, kayak kisah gue pun sama istri gue tuh kayak wah kalau bukan karena God's intervention, bukan karena God's grace, ya kita gak bakal bisa bersama gitu. Let's talk about it sama Novia ya. Sama Novia. Right. So pertama kali lu ketemu Novia itu di mana? Pertama kali dia teman SMP. Jadi wait. SMP lu bikin lagu nih buat. Tapi bukan buat dia bro. Lagu kan buat mantan pacar gitu kan. Abis itu putus, abis itu ketemu Novia. Enggak, jadi udah lama gitu. Lama, terus waktu itu tahun 2014 awal lah akhirnya kita jadian. Jadi beberapa bulan 2013 akhir tuh kita ketemu lagi. Jadi wait. Jadi lu SMP, abis itu temen SMP lah ya. Dan abis itu selama lu udah lulus SMA baru ketemu lagi gitu. Pas udah mau selesai kuliah. Ketemu lagi gitu. Waktu itu main path terus ketemu segala macam, akhirnya ngobrol gitu. Dan gak terasa ternyata waktu itu sebelum nikah kita pacaran 7 tahun. Wow 7 tahun. 7 tahun pacaran. 7 tahun tuh kebanyakan orang putus loh.
Ini 7 tahun jadi nikah gitu kan? Jadi nikah. Oke, quick question. Ketika lu ketemu lagi sama Novia, itu lu udah jadi Calvin Jeremy kan? Maksudnya yang dikenal gitu. Oh iya, udah. Yang pas di 2014 soalnya. Jadi album 2010 sama 2012 udah gitu kan? Oke. Jadi ya udah. Tapi kalau tipikal istri gue itu dia yang kayak orangnya di belakang layar banget. Jadi dia nggak ngelihat ke situnya sih, nggak yang terus kayak nebeng tenar atau pansos, nggak sama sekali gitu. Dan di situ gue ngerasa bahwa oke, gue pengen kenal sama dia bener-bener kayak ya udah kenal each other, bukan yang pacaran terus kayak bebas-bebas apa segala macam gitu. Well, gaya orang pacaran beda-beda ya, tapi gue ngerasa kayak gue selalu pengen tuh istilahnya pendamping hidup gue nanti nih. Waktu itu gue mikir gitu, meskipun juga masih melakukan banyak kesalahan ya dulu ya, kayak nggak profesional apa segala macam, tapi gue tuh soal pasangan hidup tuh gue firm gitu. Oke, gue mau bukan orang yang berjalan di depan gue atau di belakang gue, karena ada yang bilang di balik seorang pria yang sukses ada wanita yang hebat. Gue mau pasangan yang berjalan bersama-sama dengan gue, karena pasti ada seasonnya kan. Kayak misalnya pada saat dia lagi down, gue ada di sebelahnya. Pada saat gue lagi down, dia ada di sebelah gue. Dan pada saat misalnya kita dua-duanya down, it's okay. If we have to fall, we fall together forward gitu. Jadi sama-sama gitu. Dan itu yang secara value gue sama Novia sekarang itu kayak cocok banget gitu. Oke. So tell me like dari akhirnya dari path ketemuan lagi, ngobrol dan akhirnya jadian, dan it takes 7 years sampai akhirnya. What happened along the way? What happened during that 7 years? Oke. Jadi gue itu dibesarkan di keluarga Batak Jawa. Oke. Nah, dua-duanya punya culture yang kuat. Dan orang tua masing-masing itu kayak culture Baja ya. Iya. Batak Jawa, Baja. Pejabat peranakan Jawa Batak. Enggak semuanya sih, tapi kadang orang tua itu karena mereka memang sudah berusaha sangat keras membesarkan anak-anaknya, dalam hal ini adalah gue ngerasa bahwa ya mereka punya cara pandangnya untuk ini yang terbaik buat anak gue, gitu. Dan pada saat itu mungkin momennya nggak tepat atau gimana, gue juga lupa. 4 tahun pertama pacaran itu backstreet gitu loh. Kayak orang tua waktu itu ya bisa dibilang kayaknya enggak deh, say no gitu. Ini lu udah ngenalin dulu nih ke Novia? Udah ngenalin orang tua? Ngenalinnya juga kayak sempat misalnya ketemu lagi manggung ada dia, terus misalnya ada acara ada dia. Gue gak pernah bener-bener official oke Pa Ma ini pacarku, karena waktu itu kan lagi ngejar karir juga gitu. Jadi lu harus fokus apa segala macam kayak gitu. Singkat cerita waktu itu sampai ada satu momen dimana kayaknya keluarga bilang untuk kayak kayaknya udah harus selesai nih gitu. Dan 2014 tuh? 2000 jadi 4 tahun, setelah 4 tahun. Itu terjadi 2 tahun setelah pacaran tuh. Kayaknya udah enggak deh nih. Kayaknya bukanlah gitu. Bukan buat kamu. Bukan buat kamu gitu. Kamu tetap harus fokus sama karir kamu dan segala macem. Wow. Pada saat itu 13 Februari gue inget banget. Besoknya tuh Valentine bro. Gitu kan, kayak di hari setelah gue dibilang untuk keluarga bilang kayaknya enggak, gue nggak punya harapan lain selain kayak pagi tuh gue cuman berdoa aja. Maksudnya kayak Tuhan, ini jangan sampai relationship gue yang emang udah gue harapkan ini jadi kambing hitam dan harus berakhir. So gue cuman berharap sama you gitu, sama you God, please help me. Itu selama akhirnya sampai seterusnya tuh setiap pagi gue cuman bilang Tuhan tolong gitu. Dan gak banyak doanya kayak Tuhan aku pengen, kayak Tuhan tolong gitu. Sampai akhirnya terus ya kita sempat gereja bareng kan. Kita sama gerejanya, orang tua juga sama, tapi ya backstreet itu tadi. Jadi I had to juggle the hour gitu. Misalnya sama pacar jam 8.30, berarti sama keluarga jangan jam 8.30 juga. Jadi kayak harus main kucing-kucingan gitu kan. Kayak misalnya keluarga besok kita kerja jam 10 ya. Wah gue langsung harus siap-siap cari alasan. Babe kayaknya besok kita jam 8.30 aja ya. I feel like morning service tuh kayaknya lebih ini gitu kan. Terus keluarga misalnya mau jam 8.30, gue bilang Babe kayaknya besok jam 10 aja ya, kayaknya aku mau nyantai. Kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar harus juggle kayak gitu. Sampai akhirnya ada satu momen di mana waktu itu Paskah dan cuman ada satu service. Tahun berapa tuh? Tahun 2017 kayaknya. Sekitar tahun 2017. Akhirnya ketemu. Orang tua di sebelah kiri, Novi di sebelah kanan. Dan pada saat itu ya udah gue cuman fokus, Tuhan yang penting udah pernah gereja bareng. Kalau abis ini selesai ya udah. Oh my goodness. Gitu. Singkat cerita, selesai service, ya udah nggak terjadi apa-apa ternyata.
Orang tua oke, terus yaudah berarti minggu depan kita bisa gereja bareng lagi nih. Oh. Akhirnya gak perlu jagel waktunya. Itu kuncing-kuncingan tuh berapa lama? Ada kali 3-4 bulan ya. Oh, 3-4 bulan. Karena kita juga baru pindah ke gereja itu gitu kan. itu capek banget. Man. Capek banget. Dan setiap belum weekend jalan-jalan mau kemana gitu. Harusnya relevan kan. Iya. Gimana nih gitu kayak. Sementara waktu itu Novia gak tahu. Oh, Novianya sendiri gak tahu kalau misalnya dia lagi main kucing-kucingan sama orang tua lu juga gitu. Jadi waktu itu di tahun keempat dia nanya lagi, ini kita arahnya mau kemana nih? Waduh, ini orang tua juga masih kayak begini, karir juga ibaratnya gue masih ngejar, gue belum sekolah lagi gitu kan. Masih banyak banget PR-nya, tapi waktu itu udah beriman aja. Waktu itu jujur aja gue cuman pikir ada lagi nih, suatu hari pasti orang tua akan kenal kamu. Dalam hati ngomong, orang tua akan kenal kamu dan sayang banget sama kamu. It's just about miscommunication. Waktu itu gue mikir kayak gitu karena mungkin belum kenal gitu. Tapi waktunya kapan untuk kenalan, ini di luar kuasa gue, di luar kendali gue. So I need God's grace untuk to create that moment. I need God to intervene our relationship that time. Jadi pas Novia saat itu, I guess momen Paskah tersebut adalah God intervene ya. Sesuai doa lu gitu kan. Nah, jadi pas Novia duduk di sebelah kanan lu dan orang tua lu di sebelah kiri lu di gereja yang sama, si Novia sendiri gimana? How was that? How was that for her? Mungkin ya sebagai wanita dia pasti tahu ya, kok nih gue gak pernah dikenalin, atau terus kok Kelvin diem aja kayak gitu-gitu ya. Tapi ya pada akhirnya ya udah dia diem aja. Mungkin akhirnya karena dia nggak tahu, jadi dia rest gitu kayak ya udah oke. Oh ya tante om gitu, like nothing happened gitu. Oke. Dan akhirnya mungkin di situ juga ya orang tua gue bisa melihat Novia orangnya seperti apa gitu. Karena gue bukan tipe yang kayak ngegojlokin ke orang tua gitu kayak it's okay. Oke, gue tahu posisi orang tua gue. Lu cuman tahu yang terbaik buat anaknya adalah satu cara ini. Oke, gue tahu Novia seperti apa dan gue tahu bagaimana gue menjalankan relationship gue sama Novia seperti apa. It's just about timing. Jadi semuanya gue gak perlu kayak wah nih dia gini loh mempromosiin, gak perlu. Gue cukup rest aja gitu. Nanti momennya akan ada kok. Dan ya momen itu akhirnya perlahan datang. Minggu depannya akhirnya makan, ngobrol. Ternyata Novia, misalnya Novia suka film, bokap suka banget film. Mereka bisa ngobrol. Oh terus ya bokap akhirnya ya Novia orang yang baik, she's smart and she can handle you dibilang. Jadi waktu itu bokap lebih open pada saat itu. Oke, wait. Kita rewind sebentar. That moment ketika bisa makan bareng untuk pertama kalinya, Novia duduk di sebelah lu, orang tua lu di depan lu gitu. How was that? Itu bersyukur banget sih bro, bersyukur banget. Like how did it come to that? Gue soalnya gini, lu taunya bahwa bokap nyokap itu gak suka sama Novia gitu kan. Tapi lu mempunyai keberanian untuk ngajak dinner bareng berempat kayak gitu misalnya. Dan you know, gue gak tahu ini mungkin untuk encourage orang-orang yang sekarang ini lagi backstreet juga. Mungkin karena dia punya pacar tapi gak disetujuin sama orang tuanya. Apa yang lu lakuin sampai akhirnya mereka bisa duduk bareng sama-sama gitu? Oke, that's a good question. Mungkin ini jawabannya bakal kayak cheesy banget atau apa. Tapi gue sangat bertanggung jawab menjalani hubungan sama Novia. Dalam arti kayak kita belum menikah. Jadi apapun yang dirasa cross the line sebelum menikah, then you don't do it. Maksudnya apa tuh? Like for example, sex before marriage misalnya. You don't do that. We don't do that. Untuk 7 tahun, lu nggak melakukan seks sebelum menikah? Karena waktu itu gue mikir gini. Ini jawaban ya udah, I just bluntly honest ya, bahwa gue mau relationship ini, gue mau Jesus as the center gitu loh. Kayak jadi kalau misalnya gue melakukan sesuatu yang membuat gue terus akhirnya bisa lose focus, which itu salah satunya adalah sex before marriage, then jangan gitu. Jangan melakukan kesalahan. Karena lu takut itu malah nge-cut hubungan lu dengan Tuhan Yesus as a center gitu misalnya. Iya, lebih ke jadinya gue gak rest kan. Aduh, gue udah terlanjur melakukan ini nih, apa segala macam. Jadi merasa bersalah. Jadi gue harus benar-benar meyakinkan dia ke orang tua, apa segala macam gitu. Sementara kan kalau misalnya relationship gue sama Novia adalah it's about knowing each other. It's about we're foreseeing kita bakal make a family dan semua mimpi-mimpi kita kayak gitu ya. Jadi datang ke orang tua juga ya udah santai gitu. Kayak lu ibaratnya awalnya nggak suka apa kayak terus belum kasih izin apa segala macem.
karena sesuatu yang lu punya, bukan karena sesuatu yang apa yang ibaratnya kayak lu melakukan kesalahan apa segala macem gitu. Gue gak ngerti barusan. Jadi gini, mungkin buat orang tua takut nanti misalnya anaknya pacaran terus misalnya di luar menikah kayak gitu kan. Nah itu kan beresiko tuh, dan resikonya itu gue nggak bisa tanggung. Jadi ya jangan lakukan itu, gitu. Wow. Dan apakah itu mendukakan hati Tuhan misalnya? Well, gue mikir sih kalau misalnya gue melakukan gak cuma sex before marriage atau apapun itu yang cross the line, dan ya gue mendukakan hati Tuhan. Padahal waktu di awal gue bilang minta tolong gitu. Tapi gue bukannya self righteous ya. Karena gue tahu bahwa pada saat gue minta tolong, Tuhan pasti tolong. Kalau Tuhan udah tolong, ya what can I respond? Dengan cara ya bertanggung jawab dengan relationship itu gitu. Kelvin, ini amazing ya. Maksudnya gini, lu di dunia entertainment bro. Come on, like lu di dunia entertainment, lu celebrity, abis itu nih ada your Novia yang dulu lu pernah ketemu di SMP dan lain-lain gitu kan. Kayak artis itu kayak dikotakin dengan seks bebas gitu maksud gue. Kayak ya udahlah, dia sah-sah aja. He's famous, he's a singer, udah ngehits juga. Pasti dong ada godaan-godaan, apalagi you know, circle lu semuanya, you know, like come on. Masa come on. Ya, mungkin kalau circle tergantung ya. Ada mungkin yang ya begitu, tapi mungkin majority lah ya. Erat hubungan dengan itu. Cuman ya gue bisa dibilang quote unquote the boring guy, yang cupunya gitu ya. Karena setiap gue mau mencoba gitu, mau bandel lah gitu ya. Kayak gimana? Bandelnya maksudnya ke arah mana nih? Yang nomor satu waktu itu pernah manggung di satu kota di Jawa lah. Nah di kota tersebut tuh ada tempat yang memang untuk ya prostitute-nya gitu. Jadi memang ya kalau misalnya red light district-nya, pokoknya banyak ya pekerja seksnya ya, PSK. Terus deh, memang pada saat itu kita sebelum kesana ngebir-ngebir, tapi ngebirnya itu di lobby jadi hotelnya ada kayak tempat lounge gitu, dan kita ngebir di situ. Karena gue lebih seneng kayak ngebir ngobrol daripada yang ngebir terus clubbing kan nggak bisa ngobrol ya gitu. Jadi senengnya di lounge. Terus kita keluar, ada waktu itu temen rekan band juga masuk gitu. Terus begitu sampai mobil, terus gue selonjoran dikit deh, tidur di mobil. Pas bangun, gue langsung mau, loh kok kita nggak jalan? Terus satu mobil tuh pada ketawa. Udah nggak jadi Vin, nggak jadi, turun. Oh ya udah deh, gitu. Beberapa minggu kemudian gue ceritain bahwa sebenarnya tuh si mobil dan orang-orang itu pergi dan beberapa ada yang turun. Dan menggunakan jasanya, gitu kan. Kok gue tidur ya gitu. Dan itu benar-benar like tidur. Yang kedua, waktu itu pernah bikin video klip disupport sama Kementerian Luar Negeri Belanda. Ke Belanda kita. Ke Belanda ya pasti ada red light district mampir juga lah gitu untuk melihat bahwa budayanya seperti apa sih, bukan untuk kayak ini. Karena waktu itu juga keluarga akhirnya ikut tur tersebut, gitu. Dan anehnya waktu sampai situ gua langsung tidur, bener-bener tidur sampai teman ada bilang, Kelvin bangun, ayo kita udah sampai nih bro, seru banget bro, lihat ini pengalaman ada cewek-cewek gitu. Tidur. Sampai akhirnya waktu itu ketemu ada orang Batak gitu ya. Dia punya cafe waktu itu, terus kayak sempat mau janjian mau bikin acara di situ. Terus ya kita ngobrol dalam lah kan sesama Batak ya. Iya bang, aku tuh nggak bisa bandel-bandel gitu. Karena dia sama ngomongnya, kamu baik-baik ya, jangan macem-macem gitu. Iya bang, aku nggak bisa soalnya setiap mau bandel aku pasti tidur bang. Gue bilang gitu kan. Karena ngomong sama orang Batak jadi harus ini kan. Oh, yang bener kamu. Akhirnya gue cerita lah beberapa pengalaman gue selalu tidur. Udah, jangan dilawan. Itu doa opung. Gitu-gitu. Wow. Tapi dia ngomongnya doa opung ya. Tapi gue ngerasa kayak memang ya itu the angels tuh beneran. Mungkin ya ini bukan porsinya Kelvin. Jadi lu gak usah macem-macem deh. Setiap lu mau keluar langsung tidur. It's true gitu. It's so funny. Tapi gue juga punya pengalaman yang mirip sih. Kalau misalnya gue sih udah parah ya. Gue udah sampai nyobain gitu. Misalnya kayak ada dulu apa sih zamannya Inek gitu kan. Nah itu gue nyobain tuh. Gue bener-bener kayak dikasih yang, wih yaudah gue nyobain. Tapi pas gue nyobain gue muntah bro. Gue muntah dan gue yang kayak, gue gak akan mau lagi deh. Dan I think
di entertainment, di mana kita benar-benar dikepung oleh orang-orang yang sudah membiasakan banget, tapi ada campur tangan Tuhan di situ yang menjaga anak-anak yang dia sayang gitu, yang dia mikir kalau misalnya, gue punya callingan yang lebih besar lagi untuk dia, jangan sampai ini malah jadi distraction atau membuat fokus dia jadi kemana-mana gitu kan. Gila, that's amazing. Dibikin tidur. Dan menurut gue ya gak ada excuse. Mau jadi artis, mau jadi selebriti, mau jadi musician, semua pekerjaan tuh sama basically gitu. Lu mau kerja kantoran, ya lu tetap harus profesional. Sama pada saat menjadi artis, seniman, ya tetap harus profesional. So jadi menurut gue sih gak ada alasan untuk wah cool artis harus ini. Itu selalu values yang gue pegang sih. Jadi ya it's cool. Ya. Bahkan lo menjadi banker pun juga, jadi nggak perlu bersentuhan sama kayak gitu. Tapi lo ngerasa jadi boring gak sih? Maksudnya kayak, kok artis-artis lain tuh kayak pada asik ya ngobrol, tapi kok gue jadi kayak feel left out, FOMO, like fear of missing out. Kayaknya mereka ada obrolan seru. Misalnya contoh deh yang di Jawa tadi itu ya, mereka jadi solid banget tuh ngobrol. Abis itu, inget gak lu pengalaman gini? Dan gue ketiduran, cupu banget dong, kayak gitu. Ada gak perasaan seperti itu? Kayak ngerasa ditolak? Ada banget. Tapi gue selalu menghargai, ya itu cerita lu. Cerita gue ya seperti ini kalau misalnya lu tanya. Kalau lu mau cerita gue ya gue ceritain, tapi maybe it might be boring for you gitu. Tapi ya pada akhirnya gue merasa gak usah malu gitu. Ya nanti pada saat lu memang gak dipertemukan dengan mereka, ya lu akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat yang emang jadi circle lo kayak gitu sih. Lu jadi bisa secure banget ya? Gue orangnya insecure. Gue people pleaser banget soalnya. Gue pengen banget diterima sama circle, apapun. Nakal pun gue ikutin deh supaya gue bisa diterima sama lu gitu. Tapi lu kalau bisa se-secure ini ya? Karena mungkin ya gue udah itu tadi sih pertama kali ya admit bahwa oke, yaudah Calvin ini orangnya memang dari dulu emang lurus-lurus aja. Dia nggak suka yang getting in trouble karena dia juga nggak bisa tanggung jawabnya kalau misalnya tiba-tiba kena masalah gitu. So ya udah, jadi gue admit bahwa oke, ya mungkin gue bisa bilang boring, yes. Mungkin orang bisa bilang gue cupu, yes. Tapi I'm happy with it. So that contentment itu yang gue kayaknya dalam hal ini udah menemukan gitu loh. Oh, this is my sweet spot. No matter what you say about me, this is me. Wow. Kita balik lagi ke pacaran kudus ya. Ketika lu pacaran sama Novia, lu benar-benar menjaga kekudusan tersebut gitu. Jadi supaya lu gak... bro, temptationnya sih gila-gilaan sih menurut gue sih. Like si Novianya sendiri juga komit untuk pacaran nggak lewatin batas tersebut. Iya. Kita nggak pernah ngomongin yang kayak serius. Kita mesti ini. Kita nggak pernah ngomongin kayak gitu sih bro. Oke. Tapi kita tahu bahwa pada saat kita jalan, pada saat kita ngobrol, kita memang sama-sama pengen mengenal. I wanna know you, and I want you to know me gitu. Dan pada saat itu gue ngerasa bahwa gini loh. Kalau misalnya gue punya seorang bapak nih. Ya ada worldly father atau godly father gitu. Bapak gue baik banget nih sama gue. Dia biayain kuliah, dia kasih fasilitas, kendaraan, apa segala macem. The best that I can do adalah respond it with responsibility. Gitu loh. Bahwa ya lu dikasih baik, ya lu tanggung jawab lah, baik lah. Gitu. Wow. Bukan karena gue mau baik nih sama bokap gue supaya gue dikasih mobil nih. Udah dikasih kok kendaraan, dikasih nih. Dikasih tempat tinggal ibaratnya. Dikasih pendidikan yang layak. Dan mau apa lagi gitu. That's beautiful. Jadi I think lu ngerespon dengan apa ya? Karena rasa kasih sayang yang udah dikasih sama lu itu. Yes. Jadi buat gue pada saat melakukan lu kok kuat ya 7 tahun. Yes, jujur aja semua teman-teman dekat gue bilangnya kayak gitu. Kok lu kuat sih apa segala macam. Karena kita sama sekali gak pernah berusaha untuk kita harus jaga kudusannya. Kalaupun misalnya emang terus melakukan, ya gue harus bilang ini bahwa Tuhan tetap sayang sama kita. Wow. Tuhan tetap jaga kok gitu. Tapi gue boleh dong milih untuk Tuhan udah kasih bisa Paskah bareng nih men. Bisa gereja bareng, bisa dinner bareng, dan akhirnya ngomong sama bokap, terus bokap
just plan aja dengan bener, tanggung jawab baik-baik. Ya. Masa mau ngaco-ngaco sih? Kayaknya nggak usah ya gitu. Ya. Wow. Terus dikasih kemudahan segala macem, kayaknya nggak usah yang macem-macem. Jadi setiap conversation, setiap kita berdua, setiap kita jalan itu tuh ya udah emang kita mengenal satu sama lain gitu. Dan kalau lu bilang oh bro, lu kuat ya, itu bukan kekuatan gue bro. Maksudnya itu gue dikuatkan lah gitu. Karena ya orang beda-beda ya, tapi kan relationship ya pacaran nggak harus kayak gitu terus lah gitu. It's not just about sex, it's not just about lust gitu. Just chillin, ngobrol, it's beautiful. Gue pernah denger juga ini dari si Angel Peters sih, dia juga ngelakuin hal yang sama dan dia sendiri bilang gini, setan itu akan berusaha membuat lo berdosa, ya kan? Of course itu job desk-nya dia gitu. Jadi sebisa mungkin dia akan membuat lo seks sebelum menikah sesering mungkin. Dan ketika lo menikah, seksnya jadi sejarang mungkin. And I thought of that, I was like, oh my goodness, ini bener banget gitu. Dan ketika lo seks di luar nikah, rasa guilt, rasa bersalah pastilah. Maksudnya sebajingan-bajingannya orang gitu pasti tetap ada rasa itu gitu yang kayak aduh gue dosa gitu misalnya atau gue bersalah dan lain-lain. Itu akan ngedistract, itu jadi distraction dan mungkin malah gila ya ngikutin Tuhan tuh susah banget ya. Udah akhirnya gue cabut aja deh kayak gitu. Atau enggak malah diintimidasi. Lu udah kotor sekarang karena lu udah melakukan seks bebas. Udah Tuhan gak sayang lagi sama lu. Padahal sebenarnya Tuhan masih terbuka gitu tangannya dan menerima dia kapanpun juga. Yang penting dia repent ya. Maksudnya kayak oke, gue gak akan ngelakuin lagi. Gue melakukan kesalahan. Gue akan coba supaya tidak melakukan kesalahan itu lagi. Dan mungkin mulai hari ini gue akan menjaga kekudusan tersebut sampai nanti gue menikah. Misalnya seperti itu. Tapi diintimidasi udah telat gitu, udah kayak ya lu udah kotor, Tuhan gak akan sayang lagi sama lu, udah lu ngapain. Emang job desk-nya setan adalah untuk memutuskan hubungan lu dengan Tuhan juga. Iya tapi menurut gue buat tetangga-tetangga yang denger juga jangan ngerasa terkondem. Aduh gue maybe you're in the similar situation kayak lagi backstreet atau terus mungkin ya lu tidak melakukan seperti yang gue lakukan. Setiap orang punya journey-nya beda-beda. Right. Tapi percayalah bahwa setiap keadaan selama lu tahu ibaratnya bertanggung jawab, you know how to respond God's blessings, God's grace, then you're on the right track. Karena apapun kesalahannya tetap Tuhan tuh bisa ubah jadi berkat. Gitu. Jadi jangan ngerasa terkondem, jangan ngerasa wah nggak similar ceritanya sama lo, tapi ya tetap jalanin journey-nya itu. Karena pun gue udah kayak gitu, oke waktu itu bokap udah welcome, puji Tuhan kakak juga welcome, semua saudara-saudara juga udah welcome. Tinggal satu nih yang paling sayang sama gue justru di keluarga, nyokap. Nyokap tetap bilang kayaknya nggak deh gitu. Karena mungkin gue kan ya anak cowok satu-satunya dalam keluarga berdua, terus ya kesayangan, terus mungkin nyokap juga belum rela apa segala macam. Gue nggak ngerti lah isinya apa di kepala. Tapi pada saat itu ya gue cuman berdoa aja kayak pasti nanti kalau misalnya emang ini udah kenal, udah jadi, pasti nyokap gue sayang banget sama Novia. Itu cuman yang ada di pikiran gue. Tapi caranya seperti apa, gue nggak pernah tahu. Gue cuman tahu Tuhan tolong. Oke. Dan ini ada satu kejadian yang lumayan seru nih. Oke. Singkat cerita kan waktu itu gue akhirnya kuliah di Philippines. Tapi 3 bulan pertama gue harus di sana terus karena nunggu visa student kan. Jadi nggak boleh pulang. Jadi sebelum berangkat gue mikir, aduh gue mesti yakinin Novia nih gimana caranya ya. Akhirnya gue beliin dia cincin bro. Gue beliin dia cincin dengan tabungan gue yang ada waktu itu. Oh wow. Gue datang. Dan ini lagi setelah saat terendah dong. Berarti tabungannya pun juga lagi gak banyak. Bener bro. Iya. Tabungan lagi gak banyak. Iya. Terus aduh tapi ada. Oke, ada cincin yang ini. Harganya waktu itu sekitar 15-an. Oke. Tapi ada yang 12. Oke. Aduh yang 12 aja kali ya. Supaya nanti tetap ada uang makan buat ngelamar gitu. Iya. Tapi pada saat itu mikir, ini kan sekali seumur hidup. Gak bakal terulang lagi. Ya udah, apa yang ada yang ini pas nih kebetulan yang 15 itu pas sama tabungan gitu ya. Oke.
oke deh beli ini aja. Gila, 15 Nanti miliar loh dia. 15 miliar waktu itu. Sadis luar biasa itu tabungan. Bocor deh 15 miliar kan. Gila, main terlalu ganteng tuh dapat 15 M. 15 M. Iya, oke, lalu langsung aja. 15 juta ya tetangga. 15 juta. Aduh, udah all in. Wow. Beli. Rencananya 2 hari lagi makan gitu kan. Mau makan apaan? Makannya gimana nih gitu kan. Masa pakai kartu kredit kan gak lucu gitu kan. Akhirnya terus aduh Tuhan gimana Tuhan pasti inilah apa Tuhan sediain. Puji Tuhan waktu itu ada aja bayaran yang turun bro. Oh my God. Oke. Jadi kadang-kadang kan kita cash tuh dibanding receivablesnya banyak banget, cashnya sedikit gitu. Banyak banget yang belum bayar gitu. Yang belum bayar ke kita ya. Account receivablesnya banyak banget. Oke. Wah puji Tuhan ada yang ini. Akhirnya bisa. Udah kasih cincin segala macam. Udah oke. Yaudah aku minggu depan cabut ya segala macam. Ternyata ada kejadian lah pokoknya. Istilahnya ya nyokap ternyata masih belum waktu itu. Masih pokoknya belum 100%. Belum 100%. Man, berarti lu udah ngelamar padahal nyokap masih belum 100% nih? Waktu itu benar-benar Tuhan ini gimana aja Tuhan. Sorry ya kalau gue melewati tanpa nyokap udah iya tapi gue lamar dulu aja. Lamar dulu aja. Iya. Lamar dulu aja gitu kan. Wow. Terus singkat cerita pas seminggu di sana ya Novia ngomong ya kalau misalnya memang ternyata mama kamu belum ya ini untuk apa kayak gini. Oh. Gue di Filipina baru tinggal seminggu sendiri langsung drop segala macam. Dan pada saat itu Tuhan tolong gimana nih caranya gitu. Singkat cerita ya terus waktu itu gimana caranya ya kakak gue dipakai Tuhan lah untuk mempertemukan. Terus ya akhirnya Novia sama nyokap lu ketemuan pas lu lagi di Filipina? Pas gue lagi di Filipina. Jadi kadang-kadang memang Tuhan tuh kayak kalau misalnya kita terlalu berusaha kadang-kadang Tuhan oke, udah usahanya udah oke, step aside. Tapi itu gue ngerasa gitu bro. Ya. Gue gak bisa berdaya loh. Akhirnya nyokap lu sama Novia bisa reconcile gitu misalnya. Bisa jadi kenal. hubungannya udah baik. Kenal itu bukan karena usaha lu tapi benar-benar karena usaha Tuhan gitu. Iya oke Tuhan gerakin. Oke udah ya. Udah. Kakak gue. Now you in the Philippines. Oke. Udah belajar aja. Kayaknya gitu. Wow. Nah terus fast forward, akhirnya kita ngomong ke orang tua oke menikah segala macem. Terus ini udah kayak 2 tahun setelah kejadian itu ya. Oke. 2 tahun setelah kejadian itu, terus kita milih tempat kan. Oke. Terus ya gue ajak nyokap ngeliat-liat tempat buat nikah. Ma ada nih tempatnya outdoor, keren banget deh. Mama nanti ikut ya gitu. Oke. Pas pandemi kan. Wah. Terus nyokap bukan yang ini. Dia yakin gitu bukan yang ini. Terus ke hotel yang ini. Bukan yang ini. Terus ke hotel yang akhirnya kita menikah, iya yang ini. Nyokap kok bisa yakin gitu, yang ini. Nanti mama kasih tahu. Oke. Udah akhirnya menikah. Beberapa hari sebelum resepsi itu nyokap kayak kesaksian. Oke. Jadi nyokap mimpi bro. Mimpi waktu selama gue kuliah, dia mimpi sampai 3 kali. Jadi mimpi yang pertama, gue kayak ketemu di kapal sama Novia. Jadi Novia udah pakai baju pengantin. Terus gue bilang ke nyokap kayak, ma aku mau menikah gitu. Terus nyokap bangun. Kayak kenapa gue mimpi kayak gitu? Enggak ini cuma mimpi aja. Terus yang kedua, mimpi hal yang sama bro. Dia mimpi ketemu di perempatan sama ada Novia ada gue dan gue minta mau menikah gitu. Terus nyokap kok gue mimpi lagi ya gitu. Dan akhirnya yang ketiga kali nyokap mimpi itu exactly dia mimpi di gedung pernikahan gue. Wow. Jadi kenapa nyokap akhirnya bisa bilang this is it gitu. Karena itu yang pas kita menikah itu that's what she saw in her dream. Dan kalau gue bisa bilang sekarang apakah God's intervention itu nyata? Yeah. Dude. Yeah. Gue kenal nyokap gue selama sekarang 31 tahun. Yeah. Dan gue tahu kalau misalnya when she says no, itu susah banget. Bahkan bokap juga susah ngomongnya apa segala macem. Tapi pada saat gue justru kuliah, I was away, ya itu tadi, God intervene. Itu gue percaya banget. Yeah. Kalau memang gak ada jalan, you go to God. Yeah. Ask God help me. Yeah. Caranya gimana, lu gak usah pikir. Yeah. Karena pasti nanti ada caranya. So good. Dan sampai sekarang, bener seperti yang gue bayangkan. Pasti nyokap akan sayang banget sama Novia.
Dan sebelum ya menikah ya kita bilang oke, saling klarifikasi segala macam. Dan gue ngerasa it's okay mah, nggak apa-apa. Maksudnya mama kan juga orang tua, mama tahu aku orangnya seperti apa, papa tahu aku orangnya seperti apa. Kalau yang lalu udah it's okay, nggak apa-apa. Mungkin juga itu my fault juga, aku nggak ngenalin seperti apa. Mungkin aku juga tidak bisa meyakinkan kalian pada saat itu. Malah It's okay. Iya, it's okay gitu. Tapi yang penting sekarang kita sama-sama kenal gitu. Dan kita sekarang menyatukan ibaratnya satu bahasa berdoanya gitu. Jadi ya maksudnya through ups and downs, nikmatin prosesnya. Dan pada saat udah buntu tuh gue selalu ya tanya, minta sama Tuhan, minta tolong gitu. Makanya pada saat lu bilang kayak apa yang menjadi prinsip apa pegangan lu, ya itu tadi, to put God as the center of everything, so that everything revolves around it. Ibaratnya kan kayak planet ini kan nggak mungkin dia nabrak kan. Dia punya jalurnya sendiri. Dia saling bergerak itu udah punya aturannya sendiri dengan matahari sebagai pusatnya seperti itu kan. Jadi gue percaya banget that's how God works. That's beautiful. Gue pertama yang gue belajar dari lu barusan adalah lu dengan secara bold, lu secara secara berani bisa minta sama Tuhan, bisa berdoa sama Tuhan, dan lu bisa ngelakuin itu karena lu mempunyai hubungan yang sangat erat banget dengan Tuhan, dan lu tahu lu udah menjawab atau lu udah merespon dengan baik kasih sayang yang dia kasih ke lu selama ini gitu, dengan menjaga kekudusan dari lu pacaran sama Novia gitu kan. Nah abis itu yang kedua, ketika lu udah berdoa terus sama Tuhan dan lu udah benar-benar nggak nggak under the control again gitu. Maksudnya lu tadinya itu berusaha ngumpet-ngumpet, backstreet dan lain-lain. Tapi ketika Tuhan udah intervene, itu benar-benar bukan dari kekuatan lu lagi. Dan akhirnya dia yang punya hati nyokap lu ya. Dia yang menyentuh sendiri hati nyokap lu gitu. Karena that's so interesting. Karena ini adalah cerita kedua yang gue denger dari seseorang yang pacaran tidak disetujui sama orang tuanya. Dan mirip banget. Jadi persis banget. Well, orang tuanya tidak setuju tapi bedanya ini cewek ya. Orang tuanya tidak setuju si cewek ini married sama si cowok, ya kan? Nah, si cowok ini doa terus ke Tuhan. Doa terus ke Tuhan sampai suatu saat dia mau datang dan nekat disuruh Tuhan untuk ngelamar si cewek. Padahal posisi lagi nggak disetujuin banget. Nah, ketika dia datang ke si ceweknya dan dia mau ngelamar, nyokapnya tiba-tiba udah meluk dia yang udah please datang. Sampai akhirnya ditanya, lu kenapa tiba-tiba bisa nerima gue? Karena dia didatengin selama 3 malam berturut-turut sama Tuhan gitu. Ada the man in white. Sosok berbaju putih dan terang, dan habis itu dia bilang izinkan anakmu nikah dengan si laki-laki yang pengen ngelamar. Dan akhirnya si nyokapnya ini berubah pikiran dan menerima si anaknya tersebut gitu. Jadi again, I think ini pembelajaran buat kita semua. Kalau misalnya lagi ada apa-apa, ya kita langsung ngomong sama yang punya hati dari si orang tersebut gitu. Dan gue mau nambahin satu lagi sebelum lupa. Ini gue ngerasa berhutang kalau gak ngomong ini ya. Dalam arti kayak gini, pada saat backstreet juga adalah yaitu tadi ya, pentingnya untuk bisa menjaga kudusan atau apa. Pokoknya intinya caranya bisa banyak tapi bertanggung jawab. Dan jangan pernah menganggap orang tua yang gak setuju sebagai oposisi. Kayak jadi musuh gitu ya. Coba deh sekarang gue minta lu membentangkan tangan kanan lu bro. Oke, begini ya. Oke. Ya. Gue sekarang membentangkan tangan kanan gue. Oke. Dua-duanya kita sama-sama tangan kanan kan. Ya. Nah ini jangan oposisi tapi diajak duduk bareng. Sekarang kita misalnya duduknya rata. Oke. Tangan kanan lu mana? Ya, ini. Sama kan kita sekarang? Ya. Tadinya kayak berlawanan. Ya. Gitu. Sekarang jadinya sama kan? Gitu. Right. Bagaimanapun juga gue harus menghormati my parents karena dia yang udah membesarkan gue. Jadi gue tidak pernah menganggap, lu kok gak setuju? It's okay. It's just about time. Gue tahu Novi orangnya seperti apa. Gue tahu juga lu as my parents seperti apa. I still love you and I know you love me so much. That's why
mungkin ada pergejolakan gitu. Tapi tetap harus menurut gue yang nomor satu di tengah-tengah itu, di segala situasi apapun, kasih harus jadi nomor satu. Gue tetap mengasihi orang tua gue. Gue tahu orang tua gue mengasihi gue, dan pasti dia akan mengasihi Novia pada saat udah menjadi suami istri nanti. Dan ya memang itu yang terjadi. Jadi bener-bener harus ada kasih di situ. Jangan sampai menjadi oposisi tadi. I love that. That's so good. It's such a good reminder. It's such a good reminder. Akhirnya di hari pernikahan lo, how was that? Maksudnya 7 tahun. 7 tahun lo pacaran dengan sangat kudus dan dan akhirnya menikah. How was that? Oke, nomor satu, gue harus gak boleh take credit bahwa gue yang menjaga kudusan. No, I believe that Holy Spirit led me throughout that journey pacarannya. Yeah. Tapi itu that's a good question banget. Kan pada saat gue menikah, gue sama Novia, kita berdiri di atas panggung dan kita melihat tamu-tamu. Memang waktu itu sempat ketunda perayaannya karena waktu itu lagi COVID kan. Jadi Juli kita diberkatin, November kita baru pesta. Dan pada saat gue berdiri, dari belum direstuin itu, gue selalu punya mimpi bahwa gue tuh kepingin banget orang-orang yang datang ke pernikahan nanti pulang itu ibaratnya pada saat pesta dia ngerasa enjoy dan pulang itu seperti kayak perasaan kita habis service gitu loh, kayak penuh gitu loh, kayak enjoy, nggak ada yang gimana-gimana. Itu gue pengen karena journey kita tuh udah luar biasa banget gitu ya. Dan pada saat gue berdiri, again that voice that spoke to me in the church, that spoke to me pada saat gue gagal tes TOEFL dan ada terlalu tampan, itu kayak ada bicara lagi. This is ibaratnya kasih karunia, salah satunya tuh this is what it looks like. Semua ini ibaratnya kalau dengan kekuatan gue pribadi gak akan terjadi. Tapi ini semua tamu-tamu bisa enjoy, dia bisa excited untuk ngikutin acaranya. Ini nih kasih karunia Tuhan nih. Gue ngerasa banget di situ karena kita mungkin bisa berjam-jam cerita, cuman ibaratnya pernikahan juga uang yang harus di-spend gak sedikit. Ada harus ini segala macam. Tapi semua itu bisa tetap berjalan. Ada aja jalannya. Yaitu karena kasih karunia Tuhan. Jadi pada saat gue berdiri untuk speech kayak sambutan tamu. Oh ini ya kasih karunia Tuhan tuh ini. Yang akhirnya pada saat setiap kemarin sempat KKN 9 juta. Ada job bisa hosting. Ada job bisa misalnya kayak. Bahkan kemarin honeymoon juga. Pada saat gue melihat. I always reminded, okay, this is God's grace nih. This is God's grace. Gue bisa diundang sekarang gini sama lu ngobrol yang biasa gue cuma ngeliat nonton di TikTok, nonton di YouTube. Maksudnya ini bukan ini ya, bukannya peres gitu, kayak nggak pernah bayangin lah bisa ngobrol gini gitu. Oh, this is God's grace. This is how it looks like. Jadi ya nikmatin banget setiap sesuatu yang hal baik terjadi. Begitupun juga kayak misalnya hal yang gak enak terjadi, enggak, ini cuman proses. Pasti Tuhan sedang menunjukkan jalan yang bahagia gitu. Gue inget ya kayak 2019 ya kayaknya atau 2020 ya pas kita ketemu di gereja. By the way kalau misalnya kalian penasaran gereja kita apa gitu ya, it's called The Collective. Itu udah ada di PIK sama di pantai di Pondok Indah, di Pondok Indah juga gitu. Jadi di situ gue sering ketemu sama Kelvin. Dulu Kelvin masih suka naik panggung dan habis itu nyanyi di situ. Sekarang kayaknya udah nggak lagi. Jadi wah man, free concert. Free concert ya. But anyway, jadi gue inget saat itu lagi di Pantai Kapok ya, di PIK. Lu bilang, wah bro gue baru aja kelar syuting KKN, Desa Penari gitu. And then I told you I was really excited. Karena gue udah denger soal KKN ini bener-bener kayak heboh banget. Ceritanya di mana-mana. Bahkan gue ini jarang banget ngecek sosial media, gue jarang banget baca artikel, jarang banget baca whatever lah, maksudnya like berita-berita dan lain-lain. Tapi the fact that gue tahu soal KKN itu it's something lah gitu. Berarti emang udah seviral itu gitu kan. Dan lu main film di situ, gue yang kayak wow,
tapi ketahan pandemi kan. 2 tahun kalau gak salah ya. Hmm. Akhirnya baru tayang tuh. Yeah. Dan begitu tayang langsung 9 juta sekian tuh Yeah. penontonnya. Nah, gue penasaran sih. Pertama-tama, KKN ini kan film horor. Tidak mengglorify Tuhan di situ. Iya, iya. Lu sebagai seseorang yang punya relationship dekat banget sama Tuhan, kenapa memilih untuk mengambil film tersebut? Iya. Gitu. Is there any dilemma with taking that movie? What do you think? Jadi waktu itu pas pertama kali ditawarin, cerita sedikit juga, waktu itu masih 3 bulan pertama di Filipina itu. Jadi waktu itu ditawarinnya masih di Filipina lu ditawarin lagi. Ditawarin wow. Film itu karena kan 2019 itu kan akhir. Terus waktu itu lewat DM Instagram lagi. Terus gue bilang, wah mas, sorry mas, saya lagi di Filipina, lagi kuliah nih, saya nggak bisa ngambil filmnya gitu. Oh Kelvin, ini syutingnya Desember kok, masa liburan, mungkin kamu pas lagi libur. Iya sih libur, tapi saya nggak bisa castingnya mas. Kalau mau lihat aja acting saya di Terlalu Tampan, agak. Gila, itu kata-kata gue banget tuh. Itu mungkin pertama kalinya gue agak-agak snob ya, karena ya gue lagi kuliah men. Bodo amat gitu kan. Kalau gue misalnya kayak ada wawancara gitu ya. Mas Daniel boleh gak ceritain awal karir Mas Daniel? Wikipedia gue aja. Yoi, rasanya kayak pengen gitu ya. Tapi bener sih ya, Wikipedia aja. Cek Wikipedia gue. Gitu, yang kayak males gitu. Itu snob parah, itu sombong. Gak apa-apa. Kadang-kadang congkak itu boleh lah ya. Congkak untuk menghabiskan waktu. Kadang-kadang kan kalau misalnya ya daripada gue cerita panjang lebar udah lihat Wikipedia ya gak apa-apa. Atau casting lu nontonnya Man Called Ahok gitu. Yoi. Makanya sampai hari ini belum ada lagi yang casting gue kan. Belum ada yang manggil gue ke film juga gitu. Kecuali nanti tuh jadi sequel ya. Man Called Ahok ya. 2 gitu. Ya, but anyway terus ngomong gitu, mas ini aja pakai HP aja gitu. Oh ya udah, nanti tunggu aja deh kalau kalau saya lagi bisa ya gitu, karena saya lagi sibuk gitu. Iya mas gitu. Baru yaudah deh gue casting. Kebetulan waktu itu teman di dorm lagi pada cabut, pulang ke rumah masing-masing, gue sendiri yaudah gue casting di situ. Wow. Lu terus, kirim video casting pakai handphone aja gitu ya? Pakai handphone aja. Itu di YouTube channel gue bahkan gue posting gitu supaya tahu prosesnya seperti apa gitu kan. Gue cerita bagaimana prosesnya gitu-gitu. Terus singkat cerita dapet. Tapi gue gak tahu waktu itu KKN Desa Penari itu apa. Karena gue away kan di Philippines. Terus waktu itu gue lagi gak main Twitter. Terus pulang ke Jakarta, gue nanya ke supir taksi waktu itu, Pak tahu KKN Desa Penari gak? Wah lagi viral banget tuh mas, gini. Oh oke, segininya ya. Nanya temen, wah Vin itu lagi viral banget, apa semua segala macam. Wah ternyata gue ada di project viral ini ya gitu. Dan menjawab pertanyaan lu ya, gue sama sekali gak ada pembelaan sih bro. Memang mungkin kalau dilihat dari perspektif, kok lu film setan-setan gitu sih Vin gitu ya mungkin ya harusnya gue nggak ngambil ya. Nggak, tapi bukan gue nggak ada hubungan. Lu nanya sama Tuhan nggak ketika mau ngambil film tersebut? Maksudnya the fact that lu selalu bilang kalau Jesus is the center of your ini, that means you ask God, you pray to God. And how was that? Ya pada saat itu kalau misalnya my experience adalah of course cross check lagi kan ada damai sejahtera nggak, dan pada saat itu sebelum kuliah pun gue ngerasa kayak aduh Tuhan kalau misalnya nanti nggak ada job gimana ya, karena kan gue tetap harus ada financial reportsnya nih, ada projects lah, at least your company nih still runs gitu loh. Tiba-tiba kok pas banget waktunya ya, kok ada damai sejahtera ya, kok gue kepilih ya, dan ternyata sebesar ini ya. Oke deh, coba jalanin aja gitu ya. Jalanin aja, oke. Puji Tuhan, syutingnya berjalan lancar dan semua oke, KKN Desa Penari. Dan akhirnya rilis. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Tapi bro, menurut gua kalau memang Tuhan itu udah tempatkan dan Tuhan tuh mau pakai, Tuhan bisa pakai apa aja. Karena ini fakta yang terjadi adalah waktu itu selama KKN Desa Penari rilis, ada satu tema yang viral. Sampai di orang-orang di TikTok tuh pada ngepost dan went viral. Message-nya adalah, tahu gak sih ada satu tokoh yang gak pernah diganggu sama si hantunya Badara Wuhi ini gitu. Terus dan karakter itu adalah Anton, tokoh yang gue perankan gitu. Terus gue ngerasa anjir, iya ya gitu kan. Terus waktu itu saudara bilang, Kel lu bikin dong, bilang aja Anton tuh Antonius, dia beda server sama hantu Indonesia gitu kan. Antonius. Ya serius lu. Nah jadi maksud gue adalah
mungkin aja ya kayak ya Tuhan punya rencana gitu menempatkan gua di situ memainkan satu karakter yang namanya Anton, dan akhirnya orang sampai bisa bilang bahwa mungkin Anton beda server hantunya, mungkin Anton karena dia sopan, dia rajin beribadah, Wow. dia dilindungi sama Tuhan, kuat kodamnya katanya, dia ngomong gitu, penjaganya gitu katanya. Oke. Terus gue langsung menurut gue sih it's one of God's ways untuk bikin oke nih ada terang di sini. Wow. Dan pada saat itu gue sebelum mulai syuting itu kebetulan kawan gereja namanya Shandy sama Debs. Of course. Shandy sama Debs ke Jogja waktu itu. Oh iya. Oh pas lagi syuting. Pas lagi syuting. Oke. Sebelum syuting mulai. Terus ketemuan yuk gitu. Tolong doain gue dong. Karena kan dia satu persekutuan doa gitu ya. Jadi kayak Tolong doain dong. Soalnya ini syutingnya di hutan. It's quite challenging. Dan ya ceritanya memang ada mistis-mistisnya sih gitu. Oke deh kita berdoa gitu. Dan pada saat si Anton yang tidak diganggu itu went viral tuh, gue bilang guys, lu inget gak nih fotonya nih yang gue posting di Instagram. Sebelum syuting kita berdoa sama-sama. Lucu juga ya cara Tuhan kayak mengangkat satu tema ini gitu loh. Ada orang yang ya tiba-tiba bikin postingan, Anton tuh yang paling gak diganggu loh gitu. Ya kalau internally ngobrol sih ya memang Tuhan harus tempatkan kamu untuk menjadi terang di tempat yang ya kalau misalnya lilin ditaruh di sini mungkin gak kelihatan ya, tapi kalau ini mati lampu terus ada satu lilin, si lilinnya jadi sangat berharga gitu. So ya bukan berarti terus maksudnya melayani atau lu harus menjadi orang kudus selalu harus di tempat di gereja apa segala macam ya. God can use anything, anywhere, anytime. Exactly. Dan itu mungkin pengen meluruskan aja ya bahwa pelayanan itu bukan 100% harus di gereja gitu. Justru lu kalau misalnya mau melayani ya di tempat-tempat ya seperti sekarang ini misalnya, atau mungkin seperti ketika lu lagi syuting. Tuhan ngasih lu talenta untuk acting ya bukan karena lu harus acting hanya di film Kristen gitu maksud gue. Dan itu sayang banget yang ada ya lu jadi lilin di tempat terang gitu. It's stupid gitu kan. Justru ketika orang nonton film horor dia ketakutan, and yet tiba-tiba ada satu karakter si Anton ini yang kok dia gak pernah diganggu ya. Sampai orang-orang tuh ngomong kayak wah Anton nih paling scene-nya paling sedikit tapi kelakuannya udah kayak peran utama aja ya. Soalnya gue di YouTube tuh rame banget. Jadi kayak ada 13 episodes behind the scenes-nya. Jadi orang pada nonton terus pada komen, aduh ternyata syuting film tuh susah ya. Jadi pengen nonton Kakaknya Desa Penari nih. In a way juga maksudnya konten yang gue buat di channel pribadi gue akhirnya membantu film itu juga gitu. Jadi maksudnya ya lu bisa jadi berkat dimanapun, kapanpun, dan apapun yang dikerjain. Gak harus kayak, wah misalnya kayak ada kan yang harus tuan terus gitu. Sometimes lu bikin konten aja bisa jadi berkat gitu. Exactly. Akhirnya nih setelah lu jadi aktor, apakah lu lebih memilih jurusan ke aktor dan lu meninggalkan si passion lu untuk nyanyi? Iya, gue selalu tuh bilang kayak musik tuh sepertinya sedang memalingkan wajahnya dari gue. Gue tuh orangnya kayak kalau lagi berdialog sendiri tuh suka overly romantic gitu bro. Gue bisa bilang kayak my wife tuh adalah yang punya tulang rusuk gue. Kayak istri gue tuh kalau misalnya Beb apaan sih gitu. Babe it's true gitu. Kayak itu conversation yang mungkin orang tuh jadi bergedik gitu ya. Dan gue selalu ngomong ke musik juga kayak musik sepertinya sedang memalingkan wajahnya dariku. Karena mungkin aku dulu gak take it serious gitu kan. Ya sekarang ini ya puji Tuhan jalannya di keaktoran, banyak tawaran untuk memerankan tokoh-tokohnya, meskipun setiap casting juga nggak selalu dapet, banyak juga ditolaknya, banyak juga. Dan bikin konten juga ya puji Tuhan banyak yang nonton. Musik mungkin belum, tapi setelah kemarin honeymoon gitu kayak ada kawan yang bilang bahwa lu main musik, lu bisa sekarang seperti itu, bukan lu yang milih, Vin, lu dikasih. Jadi kesannya kayak I think I need to revisit my home. That is music gitu. Jadi kalau misalnya sekarang Calvin fokusnya sebagai pribadi memilih untuk fokus di jalan keaktoran dan sebagai seorang content creator, hopefully konten-kontennya juga makin bagus, keaktorannya juga makin bagus. Nanti soon bakal bisa bantu, ada juga talents in my company. Tapi
ya itu gue mau bertanya sama Tuhan, should I start making music again? Kalaupun iya, ya Tuhan yang bukain jalan. Kayak gitu sih. Karena kok pas di New York kemarin kayak kok musik kayaknya mulai membuka dirinya ya gitu. Setiap gue denger lagu kayak kayaknya harus nih gitu. Gitu. Jadi ya it's journey gue sekarang lagi di situ. Oke. Feeling gue sih nanti ketika lu punya anak sih, man. Gitu kayak ya. begitu anak lu lahir tuh lu akan bikinin lagu buat dia. Yeah. Maybe ya ini jawaban dari Tuhan. Ya, we'll see. Lu si mantan lu yang di SMP lu pernah bikinin lagu. Bini lu sendiri pernah lu bikin lagu? Jadi waktu pas kemarin itu pernikahan, gue rilis lagu buat dia. Judulnya Love Letter. Ada di YouTube channel gue. Tapi memang gue nggak promoing ke radio segala macam karena ya ini adalah bentuk gift to my wife. Right. If you want to listen, personal, ya. Yeah. If you want to listen, yes, please di Spotify, di YouTube Music, video klipnya juga ada gitu. Tapi bukan yang kayak wah nih my new single gitu. Right. Bro, asli sih gue kayaknya bisa berjam-jam sih ngobrol sama lu sih. You're absolutely right. Maksudnya dan gue setiap kali lu ngomong singkat cerita, gue langsung kayak come on, gak usah disingkat-singkat ceritanya. I wanna listen to the full story because I love it. And I think gue banyak banget belajar kayak ketika lu berserah dan lu benar-benar berdoa sama Tuhan, your posture itu bukan minta sesuatu sama Tuhan, tapi benar-benar kayak seorang anak yang lagi punya relationship dan pengen spend time sama ayahnya gitu. Exactly. You know, it's Tuhan tuh bukan jin buat lu. Tuhan tuh benar-benar kayak apa ya? Sebuah sosok karakter yang you just setiap saat lu ada di mana lu pengen spend time sama dia aja. Yes. And I think itu sih gue kalau misalnya gue jadi seorang ayah dan punya anak yang emang pengen terus spend time sama gue dan bukan cuman kalau misalnya datang ke gue kalau lagi ada maunya aja gitu misalnya kan. Itu it's more laughing dan yang tadi lu bilang bertanggung jawab sama pacar lo. Gue tadi kepikiran juga ya kata-kata tanggung jawab ini is quite interesting. Responsibility gitu. Gue pernah denger juga orang selalu ngomong kayak kita ini mempunyai ability to response. Iya. Ya gak sih? Jadi makanya dibilangnya responsibility gitu. Wow. Right? Yeah. Responsibility. Dan ketika gue terjemahin di bahasa Indonesianya, kita menjawab dan kita akan tanggung akibatnya dengan jawaban kita. Itu dia kenapa namanya tanggung jawab. Yeah. Karena apapun konsekuensinya, kita akan bertanggung jawab gitu. And itulah that ability to respond. Lu dikasih sebuah ability untuk respons dengan hatinya Tuhan atau dengan tidak hatinya Tuhan, tidak sesuai dengan hatinya Tuhan gitu. Dan yang tadi lu lakuin adalah lu menjawab sesuai dengan hatinya Tuhan. Yes. Ketika lu lagi pacaran, ketika apapun di setiap masa hidup lu selalu menjawab atau lu merespons dengan ability yang Tuhan kasih ke lu sesuai dengan hatinya dia. Yes, exactly. I love that. That is the learning point yang gue dapetin banget dari lu sekarang. Wow, thank you. Gue juga belajar banget. Thank you so much for that. So, dan ini gue seneng banget ya. Gue bisa memberikan, tadi kita udah ngomongin soal cahaya, kita ngomongin ini baru aja membangun rumah tangga yang baru gitu kan. Ini isinya rumah itu ya. Wow. Dan di dalamnya itu ada lilin. Jadi ini eksklusif hanya untuk tetangga-tetangga yang gue undang ke sini. Ini gue suka banget semua yang eksklusif dan ini tulisannya tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Exactly. Keren banget. Itu sesuai banget sama apa yang tadi kita bilang kayak lu bentangin tangan kanan. Kalau misalnya kita duduk bareng ternyata kita punya perspektif yang sama gitu. Wah, jadi putih lagi bro warnanya ya. Yoi bro. Wow, ini bisa didapat juga di Tokopedia? Sayangnya enggak. Oh sorry ya tetangga ya, ini spesial buat gue. Tapi kalau misalnya mau dapat merchandise baju gitu ada bisa. Langsung cek ke Tokopedia gitu. Lu kok pengen gue jualan? Thank you bro. Bener, ini juga ada? Oh yang ini sayangnya enggak. Ini hanya bisa didapatkan di Bo Concept by Magran Living. Oke, itu dia. Okay. Itu dia. Habis ini langsung gue cek. Yoi, lu rumah lu kayaknya perlu diisi sama Bo Concept by Magran Living kayaknya ya. Ya boleh aja. Tapi nanti kalau misalnya gue mungkin bangun rumah baru. Tapi sekarang gue cukup mengagumi dulu aja. Oh ya terima kasih. Tapi kalau tetangga-tetangga suka sama
Sofanya, the interview chair atau nggak sofa ini bisa beli. Bo konsep by Migrant Living. Gila, kita ngomong 3 jam ini gak kerasa gara-gara ini bro. Kesel banget. Alright, Kelvin, thank you so much, bro. Daniel, thank you banget for being an amazing neighbor, and I'll see. Gue akan ngeliat lagu-lagu yang akan lu ciptakan lagi nanti, dan gue gak sabar sih karena menurut gue ini kontennya dari lagu tersebut udah akan beda sih. Yes. Setelah apapun yang lo lewatin gitu kan. Dan yang pastinya film-film nantinya ke depannya juga will always support you, will always encourage lu. Dan Anton jangan sampai mati di KKN. Yeah. Alright guys, thank you so much. Tetangga saling menyangga, bukan menyangga. See you guys next week. Bye.